Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 581 ayat 1, Sangap di Jehovah. Sangap di Jehovah, Rasul dibuli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 31 ayat 2, Ari Namarhasonangan. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum ke-8 dan artinya. Hukum ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha
dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 162 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu limpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 208 ayat 2. Aledongan natar hurung. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 466 ayat 3, Nungaroau. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 706 ayat 1, Godang ni pasu-pasui, dan kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah Minggu ke-22 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu ini berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi adalah muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Pasangap majahoba marhite hamoraon dohot dagingmu. Amsal 3 ayat 9-10 ini mengandung pesan yang dalam tentang pentingnya memberikan penghormatan kepada Tuhan dengan harta dan hasil terbaik dari segala apa yang hidup kita hasilkan. Ini bukan semata hanya tentang memberi uang dan uang saja, tetapi jika tentang uang saja kita punya masalah, apalagi tentang segala yang terbaik dalam hidup kita. Ini bukan semata tentang jumlah dan nominal saja, tetapi jika tentang jumlah dan nominal saja bisa membuat kita mengabaikan Tuhan, apalagi tentang kehidupan yang terbaik. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah punya pengalaman waktu kecil di kampung. Pada saat ibadah doa menabur benih atau pertangyangan menabur boni jelang menanam padi, begitu ramai gereja itu. Semua berdoa agar Tuhan memberkati padinya, dari benih, tumbuh, hingga panennya kelak. Tetapi saudara, begitu musim panen tiba, gereja malah sepi saudara. Kemana semua orang? Semua pada sibuk menjemur padi. Mumpung panas matahari, ke gereja ditunda dulu lah. Sungguh ironi memang. Kita bisa saja melupakan si pemberi berkat karena berkat itu sendiri. Sekali lagi, kita bisa saja melupakan si pemberi berkat karena berkat itu. Dengan dalih dan alasan apapun itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal dalam ayat yang kita baca tadi mengajarkan betapa pentingnya menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dengan cara yang nyata. Ketika kita memberikan bagian pertama dari apa yang kita hasilkan kepadanya, sesungguhnya kita sedang menunjukkan penghormatan, menunjukkan rasa syukur dan pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah berkat darinya, saudara. Memberikan hasil pertama dari pendapatan kita kepada Tuhan adalah bentuk pengelolaan berkat yang sungguh-sungguh bijaksana. Saudara, ini mengajarkan kita untuk mengutamakan hal-hal rohani dalam segala yang kita miliki. Maka dengan demikian kita bisa menempatkan prioritas yang benar dalam hidup kita. Artinya, hal ini adalah kesaksian iman. Bukan sogokan, bukan pula kesombongan, bukan pula sesuatu yang terpaksa, saudara. Namun semuanya adalah ketaatan dalam memuliakan, menghormati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan melalui Amsal ini juga mengandung janji bahwa ketika kita taat dalam memberikan kepada Tuhan, Tuhan kita itu akan memberkati kita secara berlimpah. Lumbung-lumbung yang diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan yang meluap dengan air buah anggur adalah gambaran berkat dan kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, tapi ingat, ini bukan iming-iming seperti para penganut teologi sukses yang seolah-olah itu semua adalah pancingan atau menjadi alasan untuk mengeruk uang dari jemaat dengan dalih akan mendapat berkat yang lebih besar dari yang ia berikan itu. Sekali lagi, bukan begitu konsepnya, saudara. Amsal ini bicara tentang janji akan jaminan pemeliharaan Tuhan bagi kita, sehingga tidak ada alasan untuk khawatir akan hidup itu sendiri. Orang beriman tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah khawatir akan kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberikan kepada Tuhan juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih suka berbagi, saudara. Ini bisa menjadi stimulus atau menjadi rangsangan bagi kita untuk membantu orang lain dan terlibat dalam pekerjaan kepedulian bagi sesama kita. Dengan berbagi, kita bisa menjadi alat berkat bagi orang lain, dan kita akan merasakan sukacita dalam memberi. Memberikan harta dan hidup kepada Tuhan adalah tindakan iman, saudara. Sehingga tidak ada lagi dari kita yang melukai hati Tuhan karena harta dan tubuh kita. Tidak ada lagi yang merampas dan korup. Tidak ada lagi yang menipu dan mencuri, atau bahkan menari-nari di atas penderitaan orang lain dengan apa yang dia miliki itu.
justru segala yang kita miliki, baik harta, baik tubuh kita sendiri, seluruhnya untuk kemuliaan dan penghormatan bagi Allah, yang akan selalu muncul dari setiap kita yang memiliki harta dan hidup. Sebab Kristus telah terlebih dahulu memberikan harta yang paling berharga bagi keselamatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tindakan ini sekali lagi memerlukan iman, kepercayaan bahwa kita akan diberkati lebih banyak daripada yang kita berikan. Hal ini juga memperkuat hubungan kita dengan Tuhan karena kita mampu mempercayakan hidup dan segala yang kita miliki kepadanya. Maka ketika kita memberi dengan tulus dan taat, kita dapat mengalami berkat dan kelimpahan dalam hidup kita. Dan pada saat yang sama, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain dan memancarkan kemuliaan dan hormat Allah kita bagi dunia ini. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, firman Tuhan melalui Amsal mengajarkan kami untuk memaknai segala yang kami punya, harta dan apapun, bahkan hidup kami sesungguhnya bersumber dari Tuhan. Dan kami akan mempersaksikan itu Tuhan dengan menunjukkan yang terbaik itu melalui apa yang bisa kami berikan, apa yang bisa persembahkan, dan juga wujud kepedulian kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami keseluruhan, kuatkan kami untuk boleh melakukannya. Tambahkanlah iman kami, sehingga kami bisa menghormati dan memuliakan Tuhan melalui apa yang kami miliki. Bukan tentang banyaknya, bukan tentang sedikitnya, tetapi juga Tuhan karena kami menyadari bahwa kami terpelihara oleh kasih Tuhan. Bahkan segala yang kami lakukan sesungguhnya tidak ada apa-apanya dari apa yang Tuhan lakukan bagi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang berkekurangan, berkati yang berkelimpahan, semua bisa saling menopang sehingga seluruh orang-orang umat Tuhan menikmati berkat dengan sukacita. Berkati keseluruhan jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kau pulihkan yang sakit, yang berduka, yang lemah, yang jatuh. Semuanya bangkit berdiri untuk memandang kemuliaan Tuhan dengan penghormatan setinggi-tingginya bagi-Mu ya Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 694 ayat 1, Yesus ho napuna au, sembari memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.